Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di ruang bimbingan dan konseling. Bertemu lagi dengan saya, Putri Astika Sari, atau teman-teman bisa panggil dengan nama Bu Putri ya. Salam kenal teman-teman. I'm so happy to meet you all. Today is the first time we met in Haraki World Career class. So, what do you know about Haraki World Career? Bimbingan karir adalah program BKSDIT Al Haraki berupa kegiatan dan layanan bantuan kepada siswa dan siswi agar teman-teman tahu tentang harapan, cita-cita, dan tujuan teman-teman yang berguna untuk memilih mana jenjang pendidikan yang sesuai dengan karir dan profesi yang diinginkan oleh siswa di dunia kerja nanti tentunya. Nah, sebelum masuk di seputar dunia kerja dan profesi, terlebih dahulu kita perlu memahami hal yang mendasar dulu nih teman-teman. Apa ya kira-kira? Hal dasar yang perlu kita pahami adalah emosi. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengenal macam-macam emosi, serta bagaimana cara mengontrol emosi teman-teman. Are you ready? Let's get to know your emotion. Menurut John W. Santrock, emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat muncul dalam bentuk respon fisiologis maupun perilaku yang nyata. I'm feeling happy today. How about you? How do you feel today? Are you feel happy? Are you feel sad? Are you feel angry? Are you feel bored? It's okay if you feel sad. It's okay if you feel angry. And very good if you feel happy, because you're not alone to feeling this way. Nah, teman-teman, tadi adalah emosi yang kalian biasa rasakan setiap harinya. Apakah kalian tahu kalau emosi itu terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif? Emosi positif adalah perasaan yang menimbulkan rasa nyaman seperti gembira, tenang, dan sabar. Dan sebaliknya, emosi negatif adalah perasaan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti bingung, takut, marah, dan sedih. Sekarang kita bahas yuk, sebenarnya fungsi emosi itu untuk apa ya? Fungsi emosi berdasarkan perkembangannya ada 3, yaitu yang pertama, adaptasi dan bertahan hidup. Kondisi ini di mana anak beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan. Yang kedua, yaitu regulasi, di mana anak menerima informasi dari lingkungan, mempersepsinya, lalu merespon dengan perilaku yang menurut mereka tepat. Fungsi ini merupakan fase anak untuk belajar meregulasi atau memproses emosinya. Lalu, yang terakhir adalah komunikasi, di mana anak menggunakan emosi untuk memberi informasi pada orang lain mengenai perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika teman-teman merasakan emosi, apa sih yang biasanya teman-teman lakukan? Emosi tersebut akan dibiarkan atau malah dipendam? Nah, cara yang paling tepat adalah diproses ya teman-teman. Diproses yang seperti apa? Seperti fungsi regulasi yang tadi Bu Putri sampaikan sebelumnya. Kita bahas lebih dalam lagi ya. Dalam proses regulasi, ada 3 tahapan bagi seseorang untuk memproses emosinya. Yang pertama, mengenali, yaitu teman-teman menyadari situasi dan apa yang sedang dirasakan. Yang kedua, memahami, yaitu teman-teman menilai apa yang sedang dirasakan, apakah ini cemas, marah, sedih, atau senang, dan menghubungkan emosi dengan penyebabnya. Yang terakhir adalah berekspresi, yaitu bagaimana teman-teman merespon situasi tersebut dengan menampilkan emosi dan perilaku yang sesuai. Setelah mengetahui proses regulasi dan fungsi perkembangan emosi, lalu bagaimana caranya kita meregulasi emosi kita ya? Nah, supaya teman-teman mudah untuk meregulasi emosi, yaitu dengan membagi emosi menjadi 4 zona warna perasaanku. Ada zona biru, hijau, kuning, dan merah. Zona biru artinya energi dan motivasinya sedang rendah.
Zona hijau yang artinya penuh perhatian dan merasa positif secara keseluruhan. Zona kuning yang artinya tidak nyaman dan perlu fokus lebih. Dan zona merah yang artinya penuh emosi negatif dan dapat bereaksi keras atau reaktif. Kita bahas satu-satu yuk. Blue zone atau zona biru merupakan zona ketika kalian sedang merasakan sedih, lelah, sakit, bosan, atau sedang merasa lambat. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika kita berada di zona biru? So, what we have to do? Nah, zona biru adalah pertanda bahwa kalian harus segera istirahat. Kalian butuh waktu untuk rehat sejenak. Kalian bisa tidur atau bersantai sejenak, bercerita dengan orang dewasa, bisa kakak atau orang tua, atau saudara lainnya. Memeluk orang tua pun bisa membantu loh. Dan juga kalian bisa mendengarkan musik dan melakukan aktivitas yang kalian suka. Green zone atau zona hijau merupakan zona ketika kalian merasa tenang, bahagia, fokusnya baik, dan merasa baik-baik saja. Dan dalam kendali mood yang baik. Dalam zona ini, apa yang harus kalian lakukan? Zona ini artinya jalan terus atau go, yaitu kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian untuk lebih giat belajar, banyak mendengarkan orang lain dari berbagai sudut pandang, dan bekerja keras untuk mengejar tujuan hidup atau cita-cita kalian. Yellow zone atau zona kuning merupakan zona ketika kalian merasa takut, gugup, frustasi, dan bingung. Nah, teman-teman harus waspada ketika pada zona ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa melakukan aktivitas untuk rehat sejenak seperti istirahat sebentar, berjalan-jalan, minum, makan, mendengarkan musik, dan menghitung angka agar emosi teman-teman teralihkan pada kegiatan tersebut. Red zone atau zona merah merupakan zona ketika kalian merasa marah, kaget, panik, aku ingin berteriak, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Nah, jika kalian ada pada zona ini, maka yang harus kalian lakukan adalah stop atau berhenti. Berhenti ini maksudnya apa ya? Nah, artinya teman-teman bisa duduk sejenak, lalu tarik nafas, buang, dan lakukan berkali-kali hingga merasa tenang. Teman-teman bisa melampiaskan perasaan pada zona ini dengan aktivitas seperti peragangan otot atau stretching, menggambar, mewarnai, dan teman-teman juga bisa bercerita dengan orang lain seperti teman atau keluarga supaya teman-teman merasa lega. Jadi, kesimpulannya, hanya teman-teman yang bisa memahami emosi diri kalian sendiri dan pastinya lebih baik dari orang lain. Dan teman-teman punya kendali dengan melakukan hal-hal yang baik untuk bisa meregulasi emosi sendiri sehingga menghasilkan respon atau perilaku yang baik dengan tujuan agar emosi terkendali dan kalian bisa terus jalan untuk mengejar mimpi kalian. Nah, sekian untuk pembahasan emosi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi teman-teman di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.